Jazakallah khairan Pak Mahfud atas undangannya, luar biasa sekali. Ini saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para hadirin yang terhormat. Ini Masya Allah saya deg-degan, bener saya Pak Mahfud bilang. Kebetulan kan saya juga memang saya ngajar, memang kerjaan saya gini Pak. Kalau nggak ngajar mahasiswa ya sehari-hari operasi. Dibanding operasi lihat darah sama saya presentasi di masjid tuh bebannya tuh lebih besar gitu. Karena ilmunya masih cetek Pak. Kayaknya ilmu saya tuh nggak ada apa-apanya sama orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi ya saling belajar aja, saling sharing aja ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Kalau misalnya mau ada yang langsung tanya, saya sih monggo aja nanti sambil jalan ya. Oke, jadi kembali lagi kita mau sedikit ngupas kenapa sih kok Rasulullah tuh sampai di Islam ada sunnah yang namanya istinsyak sama istinsor gitu ya. Kadang kan kita kalau wudhu ya wudhu aja asal basah aja gitu ya. Jadi mungkin sedikit review ada ya Bismillah sharing hari ini dengan niat menjalankan amanah dari Pak Mahfud. Dan ilmu ini merupakan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan menjadi keberkahan dan amal jariah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang dari sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sempurnakanlah dalam berwudu dengan usapkanlah sela-sela jari dan beristinsyalah. Jadi harus menghisap air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika kalau kita sedang berpuasa. Nah, jadi memang kok ada sih sampai sunnah seperti itu ya, apa seperti ini hadisnya. Kenapa sampai kayak gitu? Mungkin kita harus kembali lagi. Jadi saya harus muter-muter dulu Pak Ibu belajarnya. Harus muter belajar kedokteran dulu 10 tahun, belasan tahun. Jadi spesialis THT dulu. Kok ya iseng banget ya kok sampai ada spesialis THT yang cuma ngurusin lubang-lubang doang, lubang hidung, lubang telinga, tenggorokan gitu ya. Emang dalamnya tuh ada apa sih? Kok sampai Allah tuh nyiptain ini aksesorisnya nih buat apa sih di hidung kita tuh diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh memang Masya Allah. Ternyata fungsinya tuh banyak sekali. Sampai saya habis 8 semester Pak di FKUI, di RSCM. Sampai 4 tahun belajarnya. Jadi fungsinya ini buat pertama saluran nafas kita, fungsi respirasi. Jadi kalau kita tahu mungkin ada pertukaran gas oksigen sama CO2 itu kan terjadi di paru-paru. Nah paru-paru itu kan harus mengembang. Nah ngembang itu ternyata mungkin pernah dengar waktu pelajaran SMA ada namanya gas nitric oxide. Nah, yang tugas ngembangin paru-paru biar sehat fungsinya itu si nitric oxide. Tapi yang ciptain siapa? Ternyata nitric oxide itu yang nyiptain yang namanya sinus maxilla yang ada di pipi kita. Maksudnya dari rongga hidung. Nah kalau hidung kita wes mampet, kita lagi pilek, ya nitric oxide-nya nggak bisa keluar, nggak bisa ngembangin paru-paru. Itu Masya Allah ternyata sedetail itu kita diciptain kayak gitu. Nah, terus filter udara kotor. Pasti ya kita punya bulu hidung. Mungkin ya Bapak Ibu suka nyukurin bulu hidung. Nah jangan ya, itu ada fungsinya loh buat filter debu, alergen, polusi ya. Jadi itu sebagai filter udara kotor yang kita hirup sehari-hari. Kira-kira tuh kita tiap hari nih apalagi tinggal di Jabodetabek dengan polusi kayak gini, kita menghirup 1,5 juta per harinya udara kotor. Jadi hidung kita ini kerjanya keras banget. Jadi cuma bukan lubang aksesoris doang ya Bapak Ibu ya. Nah, selain untuk filter udara kotor, ternyata buat menghumidifikasi, humidifier atau melembabkan. Mungkin yang pernah ke Tanah Suci, lagi umroh atau ibadah haji, apalagi mungkin teman-teman yang keluarga mau berangkat ke Tanah Suci ini kan lagi pada musim panas sekali ya. Nah, itu tuh suka mimisan mungkin jamaah yang di sana. Nah, itu karena di sana kering Bapak Ibu, nggak lembab kayak di Indonesia, kayak di sini. Dengan di sana udaranya kering, pembuluh darah itu akan gampang pecah. Kenapa? Karena fungsi hidung kita melembabkan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu lagi tidur di rumah. Siapa yang suka nyetel AC? Fan-nya 18, kipasnya 3. Nah, tahu-tahu hidungnya mimisan. Atau anak cucunya tahu-tahu mimisan. Itu karena hidung kita berusaha agar menghangatkan udara dari luar nih suhu 18 ke suhu tubuh kita berapa? 36 sampai 37 derajat Celcius dengan cara dia melebarkan pembuluh darah, diangetin tuh, dia melebarkan pembuluh darahnya biar hangat. Tapi saking dia kerja keras nih, aduh ini suhunya kok 18 ya kok dingin banget ya, sedangkan tubuh kita ini udah kedinginan, udaranya nggak boleh kering. Jadi makanya pembuluh darahnya melebar akhirnya mimisan. Jadi saya nggak pernah bosan ngomong ke pasien saya, kalau nyetel AC nggak boleh dingin-dingin, suhu 25 fan-nya 1 gitu, karena hidung kita biar nggak terlalu kerja keras jadi nggak mampet nanti nggak mimisan. Jadi makanya sering yang
punya anak cucu atau mungkin waktu sekolah kalau lagi upacara di lapangan tahu-tahu mimisan karena udaranya panas sekali, terus masuk ke kelas kering sekali gitu. Jadi pertukaran udara yang terlalu drastis itu nggak baik. Termasuk yang kerja di kantoran, Bapak Ibu, tolong yang kena AC di atas kepala itu juga harus dilihat juga suhunya. Kalau AC sentral mungkin bisa pindah, jangan di atas kepala kita gitu ya. Nah tadi juga sudah dibahas sama Ustadz, salah satunya fungsinya indera penciuman. Mungkin yang waktu zaman COVID rame-rame anosmia, atau mungkin yang Bapak Ibu punya alergi atau ada sinusitis, kok bau rawon aja nggak kecium ya, atau misalnya bau Indomie tuh nggak kecium tuh, kayaknya nikmat dunia aja udah berkurang ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa nyium bau masakan rumah, nggak bisa nyium masakan istri gitu ya. Nah itu salah satu fungsinya, memang dia sarafnya langsung ke saraf otak namanya olfaktorius. Lalu juga ada fungsi fonasi artikulasi suara. Jadi suara saya ini bisa kayak gini karena memang hidung saya fungsinya strukturnya mungkin lebih kecil. Ada orang yang lebih jelas itu, jadi kalau hidung kita mampet ya jadinya suara kita juga jadinya sengau gitu kan, gak jelas ya, itu dari fungsi hidung kita. Jadi gak cuma aksesoris lubang aja Bapak Ibu ya, ternyata fungsinya banyak sekali. Saya harus ngasih tahu dulu nih fisiologi kedokteran sedikit, jadi ngasih kuliah, mohon maaf ya. Mudah-mudahan gak ngantuk ya. Karena ini kita sama Allah itu disuruh belajar. Kenapa kok dikasih sunnah? Disuruh belajar dulu, memahami. Pertama, hidung tuh fungsinya buat apa dulu sih? Biar Bapak Ibu bisa paham nih. Nyambung ke istinsyaq sama istinroj ya. Oke, jadi definisinya dulu nih, istinsyaq sama istinsor. Jadi kalau dari Google atau dari Wiki atau kitab ya, jadi menghirup air ke dalam rongga hidung sampai ke pangkal hidung, sehingga air terasa masuk ke dalam hidung. Nah, pangkal hidung ini sama Islam tuh di-emphasize banget, harus ke pangkal hidung. Pangkal hidung tuh bukan di atas sini, tapi ada organ namanya belakang telinga tuh, depan telinga, di belakang hidung nasofaring. Jadi Bapak Ibu harus ngebayangin hidung itu kayak huruf U kebalik. Masuk hidung kanan, ada belokan U-turn ya, muter balik ke nasofaring, yang ada gambar merah-merah di gambar saya nih, yang saya tunjuk pakai arrow ya. Ini nasofaring, ini pangkal hidung namanya. Kalau bahasa kedokterannya artinya nasofaring. Lalu ke depan lagi. Ya, ini anak saya ya. Oke, mau ikutan ini ya? Iya sayang, sebentar. Nah, jadi kenapa kok sama Islam itu de-emphasize banget namanya nasofaring? Nanti kita akan bahas karena di sini tempat bibit bebet bobot virus, bakteri, kanker tuh ngumpul di situ. Nah, lalu ada istilah istinsor adalah mengeluarkan kembali air yang telah dimasukkan ke dalam hidung tersebut dengan kuat. Jadi, gitu. Nah, jadi harus tahu dulu definisinya, sama kenapa kok ada istilah pangkal hidung yang harus masuk airnya dan harus keluar. Jadi kalau misal tadi Ustadz udah ngomong ada penciuman, saya tuh ngebayangin kalau Bapak Ibu udah pernah ke Raudah, Masya Allah ya, mungkin sempat kecium bau kayak kasturi, campuran mas, campuran wangi yang saya nggak bisa deskripsiin kok wanginya kok wangi banget ya di Raudah itu ya, kayak wangi taman surga yang itu cari parfumnya juga nggak ada gantinya gitu ya. Coba kalau kita bisa mencium bau itu ketika kita di akhirat nanti dengan fungsi hidung kita bagus, itu kan Masya Allah banget ya, kayak Alhamdulillah banget, itu suatu nikmat banget karunia indera penciuman gitu ya. Ya kalau di dunia bau Indomie gak kerasa aja rasanya udah gak nikmat banget gitu makan ya. Apalagi gak bisa nyium bau Raudah ya. Alhamdulillah, semoga kita semua yang di sini bisa sama-sama kumpul nyium bau taman surga ya paling enggak ya. Nah jadi sampai Islam aja diajarin untuk berdoa ketika istinsyaq itu, Allahumma arijni roihata rajannati wa anta ani rodin. Ya Allah, ciumkanlah saya bau surga, sedangkan engkau ridho kepadaku. Kita minta ketika kita wudhu tuh kita bisa cium bau surga. Minimal bau yang di dunia aja kita pengen deh bisa nyium. Jangan sampai hidung kita mampet, kita nggak bisa nyium apa yang bau di dunia. Bau makanan, bau parfum, bau baju, bau bunga di taman rumah kita gitu ya. Kayaknya kok kesiksa banget gak bisa nyium, apalagi gak bisa nyium bau surga. Lalu di istinsar pun juga kita juga ada doanya, yaitu Allahumma ini a'udzubika min rawaihin nari wa min sujud dari. Jadi ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka dan dari kejahatan tempat di neraka. Mungkin kalau Bapak Ibu suka nyium bau sampah, ada tuh pasien saya, dok saya nih kok nyiumnya baunya bau busuk terus ya, saya nyium bau sampah terus ya. Itu ada yang kelainan kayak gitu namanya pantosmia. Jadi kalau kita COVID taunya anosmia, nggak bisa nyium.
ada namanya istilahnya hiposmia, kurang bisa mencium, jadi bisanya dikit aja. Ada namanya pantosmia, dia bisa nyium bau mayat, bau busuk, bau sampah, itu kecium terus. Dan ada juga pasien memang ada kelainan infeksi gitu, misalnya sinusitis atau namanya rinitis atrofi, yang dia benar-benar ada nanah di hidungnya, jadi baunya bau nanah terus yang dia cium. Tuh masya Allah ya, kayak yang mudahan cuma di dunia aja nyium bau busuknya, mudahan di akhirat nggak sampai kecium bau kayak gitu. Makanya kita tuh disuruh berdoa 5 kali sehari, ada doanya, karena jangan sampai bau surga aja kita nggak bisa cium gitu ya Bapak Ibu. Masya Allah ya, emang udah sama Allah tuh kita disuruh, saya belajar banyak gitu ya buat ke hari ini gitu. Nah terus ternyata disebutkan juga, sebelum saya tahu ada doa ini, waktu saya belajar spesialis THT di RSCM, itu udah dikasih tahu sama konsulen saya, sama guru saya, prof-prof di sana, kalau kita edukasi cuci hidung ke pasien itu harus 3 kali. Jadi saya belajar ilmu eksak dulu nih, dari kedokteran. Jadi harus cuci tuh hidungnya 1, karena pertama kotorannya baru bersih. Kedua, cuci hidung yang kedua itu baru mengaktifkan, membersihkan mukosa lendir hidungnya. Yang ketiga itu ternyata baru mengaktifkan sel-sel imun. Ternyata saya muter-muter dulu belajarnya, jadi spesialis kesehatan dulu. Islam tuh udah ngajarin disuruh 3 kali. Dan ternyata tuh ada alasannya ketika saya belajar di kedokteran. Jadi gitu, untuk mengaktifkan sel-sel imun di hidung kita. Nanti kita akan belajar lagi ya, dengan doa yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kok kenapa sama Allah tuh kita diurusin gitu banget buat berwudu gitu, sesunah. Ini tuh kenapa sih kok sampai diurusin banget ya? Jadi dari aturan 3 kali, dari harus kanan kiri kita mengulang sampai diulang 5 kali tiap kita wudhu. Jadi ini dia sedikit ada histologi gitu ya. Histologi itu artinya sel-sel tubuh yang kita belajarin. Ini adalah sel dari hidung kita. Jadi di bawahnya ini ada sel saraf ya, yang otak kita ngatur langsung, ada kelenjar, ada namanya otot, ada membran ini, ada sel-sel basal, ada yang rambut berdiri ini namanya silia. Di atas silia ini ada lapisan gel namanya salt layer sama mukus bagian. Jadi ada lapisan selimut ya. Jadi Allah tuh ngatur hidung kita tuh sedetail itu Bu. Kalau ibu masak kue ya, ada kue sponsnya, ada krimnya, ada lapisan coklatnya, ya enggak? Ada kejunya lagi, tambah lagi krimnya lagi di atas, tambah lagi toppingnya lagi, kan gitu ya. Seribet itu juga ternyata, dan dalam krimnya pun ada gulanya, ada susunya, segala macam tuh diatur juga. Jadi ini ada sel imunnya, jadi nggak cuma lubang doang. Jadi kalau kita belajar imunitas tuh ada namanya interleukin ya, sel-sel imunoglobulin, interleukin 1, 2, 3, 10 gitu semuanya, TGF beta tuh itu kode-kodeannya lah pokoknya. Kalau Satpam nih, dari Satpam, tentara, polisi, semua nih ngumpul, angkatan darat, angkatan udara tuh semua itu di hidung kita nih. Nah, jadi si lapisan hidung kita nih dari tentara, AU, AD gitu ya, sampai Satpam, polisi nih semua ngumpul sebagai filter udara kotor, menjaga dari kuman, virus gitu ya. Kalau kita lagi musim influenza, Bapak Ibu sampai dirawat ya, ada alergen juga, yang alergi tungau, alergi bulu anjing, bulu kucing, atau alergi kapuk, lateks, nah itu juga ya. Dan bakteri dan juga zat-zat penyebab kanker. Atau bahan iritan, misalnya paparan asap kebakaran, asap rokok, asap vape itu juga bukan merupakan bahan iritan. Nah, jadi Allah itu nyiptain yang bulu-bulu ini tuh fungsinya ini kayak sapu. Punya sapu semua di rumah? Kalau di rumah pengen nyapu debu kotor kita kan. Nah, ini hidung kita ini punya sapu yang otomatis geraknya tuh 1 juta per detik gitu. Cepet banget. Jadi mikroskopis gitu, gitu. Nah, dia akan gerak nyapuin. Nih saya misalnya kena debu nih, itu dia akan nyapuin ke nasofaring tadi yang di belakang rongga hidung, biar dia keluar lagi debunya. Jadi dia aktif terus gerak. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi akhirnya membuat si sapu-sapu ini, silia ini jadi kurang aktif. Nah, jadi si insin-shock insensor ini akan mengaktifkan, ngebantuin lah silia kita biar sapunya nggak kecapean, biar sel imunnya menebal kayak gitu ya. Jadi emang kita nggak bisa sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang kita lagi pada takut banget nih, katanya kota Tangerang dan Tangerang Selatan tuh kota terkotor di Indonesia gitu ya. Tapi kan apa bedanya sama zaman dulu Nabi ada gurun pasir, menghirup gurun. Tapi Nabi nggak masalah kan, karena Nabi sudah melakukan
ginseng shock dari dulu. Jadi sel imunnya tetap kejaga gitu. Nah, jadi ngobrol lagi nih nasofaring karena penting banget nih Bapak Ibu. Nasofaring ini yang namanya merah ini ya, nasofaringotoma. Jadi ini merupakan bagian belakang hidung, di belakang hidung kita ya. Mungkin ingat gak waktu dulu zaman Covid suka di swab? Ya, swabnya kan berasa, aduh pedas banget sampai ke belakang, sampai ke tenggorokan, sampai batuk-batuk, ya kan, sampai pengen nangis gitu ya. Karena itu nasofaringnya kecolok dan hidung kita tuh serabut sarafnya banyak sekali. Jadi ketika ibu dicolok kemarin waktu di swab nasofaring pas zaman Covid ya, itu kayak rasanya sampai batuk-batuk, sampai kayak muntah, sampai katanya ada yang mau pingsan, sampai berair hidungnya gitu ya. Karena memang ini banyak sarafnya dan kita kenalan dulu. Jadi ini tempat kalau misalnya waktu itu kita belajar PET scan, kalau orang ada kanker ya kan di scan seluruh tubuh. Nah kalau orang normal itu ketika di PET scan ternyata daerah yang paling merahnya paling aktif itu rongga nasofaring karena memang tempatnya ngumpul bakteri, virus, bibit kanker, alergen itu di situ. Jadi masya Allah banget Islam tuh nyuruh kita cuci hidung biar nasofaring kita ini bersih terus. Gitu. Jadi kenalan dulu kanker nasofaring ini kondisi medis berupa munculnya pertumbuhan sel yang nggak normal, cepat dan ganas di belakang hidung kita dan bagian atas tenggorokan. Jadi jangan taunya kanker payudara aja atau kanker serviks gitu leher rahim. Tapi ini nomor 5 loh di angka tahun 2020. Kalau di Indonesia dia nomor 4. Kenapa? Soalnya kita tuh secara genetik orang Indonesia, orang Asia itu kita punya bibit kanker nasofaring. Yang diaktifkan dengan apa? Dengan makan ikan asin, makan sate, makan makanan yang dibakar, yang hitam-hitamnya tuh yang suka dimakan siapa Bapak Ibu itu adalah makanan yang bersifat karsinogen. Karsinogen itu artinya bikin sel kanker kita aktif. Jadi semua tuh kita punya sel kanker. Mau diaktifin apa enggak? Ngerokok, paparan vape, e-cigarettes itu semua sama aja Bapak Ibu ya. Nggak ada ceritanya oh katanya vape lebih aman. Enggak, itu sama-sama ngerusaknya. Pasien-pasien saya lebih rusak daripada rokok biasa malah ya. Nah, terus makanan yang diawetkan, yang di kaleng atau yang di packaging itu ultra processed food kalau zaman sekarang ya. Itu bukan makanan beneran Bapak Ibu. Jadi itu akan mengaktifkan sel-sel kanker tubuh kita. Nah ini yang takutnya ini dia nggak ada gejala, tahu-tahu membesar, akhirnya udah bikin gejala mimisan. Atau gejala awal telinganya berdenging gitu ya. Atau telinganya kurang pendengaran atau sampai bikin benjolan di leher. Ya itu gejalanya itu dulu, sampai sakit kepala. Nah kalau Bapak Ibu punya keluarga atau yang suka mimisan, telinganya ada berdenging atau ada benjolan, coba deh cek nasofaringnya. Karena kita faktor resikonya gede banget. Dan sebenarnya Islam tuh udah indah banget. Kamu tuh cuci hidung loh, biar kamu tuh nggak kena nasofaring, nggak kena kanker nasofaring ini. Karena secara genetik ya orang Asia, orang Indonesia semuanya tuh punya bibit untuk jadi kayak gini, ya. Nah kalau lagi rame katanya kan kita lagi negara lagi polusi banyak ya. Nah kita di Banten ini kita dikelilingi sama pabrik ya. Depan rumah kita udah asap, kalau nggak ada pabrik kebakaran sampah gitu ya. Polusi, apalagi saya sejak bulan April 2024 ini dengan meningkatkan kapasitas suatu pabrik di daerah Banten itu asapnya ke sini semua, ke Tangerang. Semua pasien alergi saya kumat, yang nggak alergi pun jadi iritasi semua. Nah itu sebenarnya gimana dong, pilihan pindah kota kan nggak mungkin, pindah negara juga nggak mungkin. Pengennya sih tinggal di New Zealand semua, tapi nggak mungkin ya. Tapi kan nggak ada bedanya juga sama misalnya Nabi Muhammad dulu tinggal di gurun pasir gitu ya, dengan asap bertiup, pasir kerikil nempel ke hidung kita. Tapi kok Nabi tetap sehat gitu. Jadi akhirnya dengan kita ini bisa survive kok dengan tinggal di negara polusi ini atau kota yang berpolusi, karena memang Islam tuh udah indah banget. Ya kamu cuci hidung aja tiap kamu wudhu gitu, agar kalau kita ada polusi nempel di hidung kita pun ya kita juga bisa keluar lagi, sel imunnya aktif lagi, silianya aktif lagi gitu. Jadi sebenarnya istinsyak dan istinsor ini atau ya gampangnya zaman sekarang kita ajarannya tuh cuci hidung ya Bapak Ibu ya. Ini terapi dasar. Kalau saya tuh bilang ke pasien, normalisasilah cuci hidung seperti kita gosok gigi, seperti kita cuci muka. Jadi kalau anak dari kecil, dari bayi, jangan cuma diajarin gosok gigi aja, tapi disuruh cuci hidung. Ya, kayak kita ngajarin cuci ilmu dasar wudhu, ajarin anak wudhu, ajarin juga cuci hidung. Karena memang
Dengan kita faktor resikonya meningkat di udara sekitar kita, bibit kanker, polusi, rinitis alergi, sinusitis gitu ya. Akhirnya ya cuci hidung tuh kebutuhan kita sendiri. Yang sebenarnya zaman Nabi Muhammad tuh udah ngajarin loh kalau kita mau belajar. Cuma sayangnya akhirnya kalau alhamdulillah saya diberi kesempatan ke sini, tapi akhirnya pasien tuh taunya dari dokter karena udah ada keluhan dulu. Kan alangkah baiknya kalau kita melakukan sunnah yang sudah diajarkan, jadi jangan sampai ada keluhan dulu baru cuci hidung. Kayak gitu ya. Jadi memang yang paling sering pertama rinitis alergi ya. Rinitis alergi ini juga banyak faktor resikonya dengan apalagi ibu-ibu ya. Kita kan pakai baju tertutup, cuma pipi doang yang kelihatan. Itu cuma kalau nggak tutup masker. Dengan defisiensi vitamin D. Nah, yang vitamin D itu cuma akan aktif kalau kita terkena matahari. Tapi yang suka rata-rata orang Indonesia kan pada takut hitam ya Bapak Ibu ya. Gak mau panas-panasan nanti hitam, nanti belang gitu. Ke pantai aja tutup gitu pakai masker, kalau perlu pakai topi gitu ya. Nah, itu akhirnya kita minum vitamin D suplemen, tapi itu juga jadi aktif vitamin D-nya. Tapi harus diingat juga orang Indonesia secara genetik itu kita semua defisiensi vitamin D. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cek darah nih, mau di rumah sakit, mau di lab gitu ya, itu kalau Bapak Ibu defisiensi vitamin D itu minumlah 5.000 sehari. Tapi kalau misalnya kurang, nggak jauh, minumnya 1.000. Jadi jangan asal minum juga karena nanti bisa jadi batu ginjal. Tapi sekarang pun kita juga harus nyembuhin rinitis alergi dengan suplemen D vitamin D yang cukup. Jadi kalau aktifinnya dengan apa? Dengan cara berolahraga, kena paparan matahari. Nah kalau nggak nanti terjadi rinitis alergi yang gejalanya apa sih? Siapa yang pagi-pagi suka bersin-bersin? Tadi kayaknya ada yang bersin-bersin ya. Yang hidungnya suka meler, anak atau cucunya yang gini-gini nih kalau pagi hidungnya gatel, suka. Nah tadi yang suaranya kedengeran ya. Nah itu tuh gejala rinitis alergi, pagi suka bersin, hidung meler, gatel, kadang suka jadi mimisan karena pembuluh darahnya pecah juga, hidungnya mampet. Tapi kalau anak kecil tuh nggak akan ngeluh Bapak Ibu hidungnya mampet, keluhannya tapi napas mangap. Nah yang suka punya anak cucu yang nah itu diperiksain ya, karena nggak boleh lagi napas dari mulut. Nanti nitrik oxide-nya nggak bisa ngelebarin paru-paru. Nanti ininya tulang pipinya nggak berkembang. Mau bapaknya ganteng kayak siapa ya artis yang ganteng, Hyun Bin lah, gitu ya. Ibunya mau cantik kayak artis Korea Son Ye Jin, nanti kalau napasnya dari mulut nanti giginya tonggos maju ke depan. Jadi percuma dikawat gigi tapi napasnya dari hidungnya nggak dibenerin. Gitu. Jadi itu tuh fungsinya banyak banget ternyata hidung ya. Dari isi shock aja tuh kita belajar banget, bentuk muka aja bisa ngaruh gitu ya. Nah terus ada juga rhinosinusitis ya, bisa lihat nih lendirnya. Ini kalau kita endoskopi pakai kamera ya, di polisnya kita bisa intipin nih dari rongga sinusnya nih kelihatan, nanti ada nanahnya ngalir. Kalau biasanya pada anak-anak itu sukanya batuk-batuk Bapak Ibu. Jadi jangan mikir batuk-batuk tuh TBC. Ingat ya tadi ada rongga nasofaring. Jadi kalau sinusitis itu ingusnya suka ngalir ke tenggorokan. Jadi gejalanya batuk-batuk kayak gitu kan. Lendirnya ngalir terus ya. Kayak kok gampangnya ingusnya ngalirnya ke tenggorokan ya dok? Gampangnya buang ingusnya tuh dari mulut. Atau Bapak Ibu yang suka berasa nih kok pegel di pipi, diem dekat mata, dekat dahi. Kok tiap saya ruku sama sujud tuh kayak rasanya tuh pegel, nyeri. Nah itu gejala sinusitis ya. Yang sebenarnya kita juga akhirnya bisa cegah nih dengan isin shock sama isin sor ya. Ada juga gejala gangguan penciuman, hidung tersumbat, demam, sampai rasanya batuknya keluar dahak hijau dan juga berwarna lainnya ya. Nah tapi gimana sih cara cuci hidung yang benar dok? Nah ini sebenarnya poster ini merupakan suatu hukuman. Waktu itu murid saya nggak bisa jawab, tak suruh bikin poster edukasi taruh di poli gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan airnya itu steril. Tapi kalau kita ngetes air keran zaman sekarang itu udah banyak kandungan klorinnya, kandungan merkurinya, yang akhirnya kandungan chemical kimia tersebut dapat merusak mukosa hidung kita dan akhirnya nggak ada fungsi untuk meningkatkan imunitas lagi. Jadi yang kita rekomendasikan pada orang sehat atau sakit menggunakan cairan NaCl. Tahu cara infus Bapak Ibu? Nah NaCl ini banyak konsentrasinya. Jadi nggak bisa sembarangan air garam
Dok saya ambil garam di rumah saya aduk-aduk ya. Nah itu juga harus hati-hati. Cairannya harus isotonis. Isotonis nih ada sifatnya, artinya dia dapat menyeimbangkan sel-sel itu, jadi cairan dari selnya nggak keluar ketarik gitu. Jadi harus yang 0,9% gitu. Jadi nggak bisa ya nanti bapak ibu ambil garam di rumah gitu atau gimana. Sebenarnya di online tuh udah dijual banyak atau di apotik atau ada sediaan yang bubuknya. Jadi di bubuk ini nanti dilarutin dengan satu botol, dengan ada botol yang dijualnya namanya water pulse gitu. Kalau mau cari di online shop gitu ya, nanti dicampur dengan air minum. Jadi jangan air keran ya bapak ibu ya. Nah nanti kalau misalnya saya ngerasipin pasien, nanti pakai spet yang 10 cc. Caranya harus nunduk sekali. Jadi kalau kita wudhu kan harus nunduk gini ya. Nanti maaf ya saya agak berdiri. Jadi nanti spetnya ini ditekan, nanti harus nunduk miring, buka mulut, tahan napas. Tembak di sini, gitu ya. 1, 2, 3 diulang. Nah itu satu hidung kanan, gantian yang kiri di atas. Ingat hidung seperti huruf U terbalik, tembak yang di atas keluar di bawah. 1, 2, 3 nanti pakai spet 10 cc. Mungkin ibu bapak ibu bisa meresepkan ke dokter ya, terdekat atau nanti bisa beli yang water pulse yang udah di botol ya. Jadi ini maintenance banget, kita kayak gosok gigi sama cuci muka. Ya sebenarnya sunnah tiap wudhu kita lakuin gitu ya. Jadi ini udah kayak ditaruh lah di wastafel, kayak bapak ibu gosok gigi taruh lah di wastafel. Jadi suhunya pun juga suhu ruangan, jangan suhu dingin kulkas, karena kalau dingin nanti merangsang peradangan dari saraf kita, jadi makin mampet hidungnya. Jadi memang nggak direkomendasikan untuk yang suhu kulkas gitu ya. Kalau perlu memang air hangat kuku itu paling enak bikin hidung plong sebenarnya kayak gitu. Ya, oke. Nah, jadi kadang-kadang suka nanya pasien itu, dok, saya tuh harus cuci hidung tuh sampai kapan? Saya selalu jawab, selama bapak ibu punya hidung ya cuci hidung terus pak, gitu. Ya karena sunnah Islam aja wudhu aja suruh cuci hidung. Kalau kita seumur hidup, kalau tiap masih hidup kita maunya wudhu terus kan, nggak mau ninggalin wudhu kan. Kecuali kalau kita sampai udah dipasangin di sumpel kain kafan gitu ya, baru kita nggak wudhu kan bapak ibu. Ya makanya cuci hidung tuh selama kita hidup ya cuci hidung terus. Dan indahnya tuh Islam tuh udah ngajarin ya 5 kali lah cuci hidung gitu ya. Ya gitu. Jadi ada namanya istilah mungkin bapak ibu atau ibu-ibu yang suka pakai skincare. Ada tahu kan skin barrier-nya biar bagus. Kudu pakai krim 7 lapis tiap malam gitu ya. Udah cuci muka, pakai toner, pakai moisturizer, pakai krim ABC gitu. Biar skin barrier-nya bagus, kulitnya kenyal-kenyal gitu kan ya. Nah, sebenarnya tuh rongga hidung kita juga pengen dibikin glowing. Jadi jangan muka doang yang dibikin glowing, cenah hidung juga dibikin glowing atuh ya. Gitu ya. Jadi nanti bapak-bapak jangan protes pulang dari sini, Pak minta skincare juga buat hidung, jangan di muka doang skincare-nya yang dibikin glowing. Sekarang saya minta nambah uang jajan biar hidungnya glowing juga bapak ibu ya. Jadi itu satu rumah, bapak juga hidungnya harus glowing, ibu juga hidungnya glowing, anak cucu juga harus glowing karena ini Islam yang ngajarin sunnah ya. Lihat deh hidungnya bagus ya, nggak ada nanah. Ini kalau di endoskopi tulangnya bagus, warna pinknya bagus. Nah inilah mukosa yang sehat. Kalau di mikroskop tuh silianya aktif. Ini bisa kita capai kalau kita cuci hidungnya rutin. Kalau kita mengikuti sunnah. Kalau kita mengikuti ajaran Islam yang benar. Gitu. Jadi nggak masalah mau tinggal di Tangerang Selatan yang nomor 1 polusinya, atau di Tangerang atau di Jakarta aja nggak kesebut ya. Di Bandung ya masih kesebut ya. Asalkan kita menjalankan sunnah, ya Islam kan mau tinggal di mana aja. Bisa survive ya bisa, makanya kita cuci hidung gitu. Jadi ada istilah usus sehat, ada juga mikrobiom, itu mikrobiota ya, yang kuman-kuman normal. Hidung kita tuh juga punya kuman normal yang harus tinggal di hidung kita. Jadi kalau iklan Yakult gitu ya, untuk mengaktifkan flora-flora normal di usus. Nah hidung kita tuh juga ada kuman normal tuh biar aktif juga. Jadi biar nggak tumbuh jamur misalnya ya. Itu juga diaktifkan dengan cuci hidung. Nah
Selama kita bernapas, lakukanlah cuci hidung. Pada orang sehat minimal 2 kali sehari, pada kondisi sakit minimal 3 kali sehari. Jadi itu diusahakan sekali ya. Oke, jadi ya indahnya memahami sunnah Rasul ya. Itu menjadi resep kesehatan. Ini saya baru ngomongin hidung doang nih Pak, kayaknya mudahan nggak bosen ya. Belum ngomongin telinga nih, ada lagi yang berkaitan sama Islam. Tapi sebenarnya kalau ini kebetulan ada botol minum, pengen sedikit kasih bonus lah, bocoran sama Bapak Ibu. Kenapa kok kita disuruh minum sambil duduk? Ingat kan ya, kalau minum suruh duduk, gak boleh minum berdiri. Kalau ambil duduk, berdiri suruh duduk dulu, jongkok kayak atau cari kursi atau jongkok aja gitu. Karena ternyata ya, waktu saya belajar anatomi Pak, di FK UPH, saya semester 3. Kebetulan ya alhamdulillah dapat dosennya muslim juga gitu. Bapak Ibu jangan kaget ya, ternyata yang ngajarin di UPH dosennya kayak begini, dosen THT-nya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, saya diberi kesempatan. Saya sih pengennya, niatnya pengen amal jariah aja sih Pak kalau ngajar, amin gitu ya. Kembali lagi soal minum ya, jadi waktu kita di lab anatomi kan di belak tuh kita ngeliat semuanya ya, udah nahan bau formalin, takut gitu kan ya, udah lihat-lihat gini kan, udah ditendain nomor ini harus diapalin, tadi kalau di ujian gitu kan. Pas lagi di lambung sama dosen anatomi saya ditunjuk, ternyata lambung itu ada 2 bagian. Ada bagian yang sebelah kirinya tuh dia tuh keriting-keriting anatominya, permukaannya. Yang sebelah kanannya ototnya tuh tebel gitu ya. Nah, ternyata yang bagian keriting itu namanya Magenstrasse Waldeyer. Itu bahasa Jerman lah, Magenstrasse Waldeyer. Saya nggak bisa bahasa Jerman, mungkin Bapak Ibu lebih fasih ya kalau bisa bahasa Jerman, gimana ngucapinnya. Ya. Nah, jadi dosen saya itu cerita Pak, Bu, ketika kita berdiri, jadi fungsi Magenstrasse Waldeyer ini menyerap air. Ketika kita berdiri, Magenstrasse Waldeyer ini dia akan merenggang, dia nggak akan bisa nyerap air, gitu. Jadi dia akan bisa menyerap air si Magenstrasse Waldeyer ini ketika kita hanya dalam kondisi duduk. Masya Allah banget ya, subhanallah banget, indah banget Islam ya. Saya tuh harus masuk ke dokteran dulu Pak, lihat mayat dulu, baru saya ngerti. Ya Allah, ternyata Bapak Ibu saya tuh marahin saya duduk kalau minum. Kenapa mah harus duduk? Ya nggak tahu, ya pokoknya duduk aja gitu ya. Udah omelin suruh duduk aja gitu. Tapi nggak tahu alasannya kenapa suruh duduk gitu. Saya harus lihat masuk ke dokteran dulu. Saya tuh nggak mau masuk FK Pak. Jadi dulu tuh pengen jadi arsitek karena seneng gambar. Jadi kalau buku alumni gitu ya, SD, SMP, SMA di Al Azhar BSC saya, cita-cita arsitek interior desain. Gak pernah tuh masuk FK. Cuma karena amanah Bapak Ibu, udah pokoknya Pak kamu tuh harus jadi dokter. Kalau enggak kamu gak kuliah gitu kan. Terus rumah di BSD, suruh masuk UPH. Kok masuk UPH sih? Itu katanya uang papa habis gitu kan. Apalagi pertama kakak saya udah masuk FK juga Pak, dokter gizi alhamdulillah sekarang. Yang kedua udah masuk FK juga. Terus Pak emang ada duitnya masuk FK gitu kan? Tiga-tiganya masuk FK UPH. Kenapa masuk FK UPH? Dekat. Kenapa nggak boleh masuk UI gitu? Karena dulu lumayan berprestasi, saya sampai dipanggil guru BP Pak masuk UPH. Kamu tuh kenapa? Itu kan Universitas Kristen gitu kan? Anak Al Azhar masuk Universitas Kristen gitu kan? Ya saya, orang tua saya nyuruhnya begitu karena dekat dari rumah. Yang paling dekat dari rumah kan cuma ini doang kan Pak. Saya nggak ngerti gitu, orang ibu saya tuh takut kapak merah kalau di Salemba katanya dulu kan, zaman dulu kan gitu. Tapi saya akhirnya belajar, katanya tuh kalau punya anak perempuan, kamu tuh nggak boleh jauh-jauh. Kalau bisa paling dekat, paling dekat. Karena ya amanah anak perempuan tuh kan harus dijaga sedekat mungkin gitu ya Bapak ya. Jadi saya baru ngerti tuh pas saya udah spesialis, saya baru belajar baca literatur mana gitu ya, ada hadis yang menyatakan demikian kalau sama anak perempuan tuh harus ngejaga kayak gitu. Tapi ya ternyata saya juga ngerti ini, dapat dosennya muslim juga waktu saya anatomi. Jadi ternyata ya saya sekarang juga ada dosen juga di sana dan saya ngajarin ini juga ke murid saya gitu Pak. Jadi ternyata mau institusinya apapun, namanya ilmu mah emang Allah akan ngajarin kita di mana. Dan ini alhamdulillah majelis ilmu mudahan
Saya lihat muka Bapak Ibu, kalau nanti kita sama-sama ketemu di surga atau nanti belum lihat muka saya, tolong panggil saya Bapak Ibu ya. Sama-sama manggil gitu ya. Insya Allah, amin gitu ya. Gitu. Ini baru ngomongin hidung sama sedikit soal minum nih. Ya, mudah-mudahan sih sedikit sharing hari ini sama-sama belajar buat Bapak Ibu semua dan menjadi berkah buat kita semua ya. Indahnya memahami sunnah Rasulullah ternyata bisa jadi rasa kesehatan buat kita semua ya. Ya, great way to start your day is to start within your nose. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah hasanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat ya.